Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya teman ngobrol. Dan hari ini teman-teman kita akan bahas lagi seputaran soal yang berhubungan dengan PPS tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang sedang mengikuti tes PPS tahun 2022, ada baiknya kalian nonton video ini sampai habis. 11. KPU provinsi dan KPU kabupaten atau kota bersifat hierarkis. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat berapa? A. Pasal 9 ayat 1, B. Pasal 9 ayat 2, C. Pasal 10 ayat 1, D. Pasal 10 ayat 2, E. Pasal 10 ayat 3. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah A. Pasal 9 ayat 1. 12. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan A. Prinsip-prinsip check and balances, B. Sistem proporsional terbuka, C. Asas penyelenggaraan negara yang baik, D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak, E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. Jawaban yang tepat adalah E. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. 13. Panitia pemilihan kecamatan atau PPK dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat kecamatan, yakni A. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara, B. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara, C. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara, D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara, E. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara. Jawaban yang tepat adalah D. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara. 14. Nomor urut pasangan calon, tanda gambar partai politik dan calon anggota DPD ditetapkan dengan A. Peraturan KPU, B. Keputusan KPU, C. Undang-undang, D. Semuanya benar, E. Perpres. Jawaban yang tepat adalah C. Undang-undang. 15. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu kecuali A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. 16. Anggota KPU kabupaten atau kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan, B. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, C. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, D. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi, E. KPU, Bawaslu dan DKPP. Jawaban yang tepat adalah E. KPU, Bawaslu dan DKPP. 17. Menurut Undang-Undang 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik, B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Langsung oleh rakyat, D. Penetapan presiden, E. Demokratis. Jawaban yang tepat adalah E. Demokratis. 18. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan. A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat. C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. D. Adanya kebebasan untuk memilih. E.
adanya prosedur pencoblosan dan perhitungan surat suara serta pelaporan hasil perhitungan suara secara akurat. Jawaban yang tepat adalah I. Adanya prosedur pencoblosan dan perhitungan surat suara serta pelaporan hasil perhitungan suara secara akurat. 19. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah A. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri serta keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye. B. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. C. Penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye dan keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. D. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri dan penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. E. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye, keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. Jawaban yang tepat adalah B. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye. 20. Berikut ini merupakan hal yang mesti dimuat dalam suara pemilihan anggota DPR dan DPRK kecuali A. Tanda gambar partai politik, B. Nomor urut partai politik, C. Foto calon anggota DPR atau DPRD, D. Nama calon anggota DPR atau DPRD, E. Foto-foto pribadi. Jawabannya adalah C. Foto calon anggota DPR atau DPRD. 21. Perubahan Undang-Undang 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama pada tahun A. 1998, B. 1999, C. 2000, D. 2002, E. 2022. Jawaban yang tepat adalah B. 1999. 22. Berikut ini adalah prinsip penyelenggaraan pemilu sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kecuali A. Profesional, B. Independen, C. Mandiri, D. Akuntabel, E. Kredibel. Jawaban yang tepat adalah B. Independen. 23. Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu kecuali A. Pengawas TPS, B. Peserta pemilu, C. Bawaslu Kabupaten atau Kota, D. TNI atau Polri. Jawaban yang tepat adalah D. TNI atau Polri. 24. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal yang mengatur tahapan penyelenggaraan pemilu adalah A. Pasal 167, B. Pasal 168, C. Pasal 169, D. Pasal 170. Jawabannya adalah A. Pasal 167. 25. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai paling lambat sebelum dilaksanakan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan. A. 10 bulan, B. 20 bulan, C. 15 bulan, D. 5 bulan. Jawaban yang tepat adalah B. 20 bulan. 26. Dalam pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan paling lambat sebelum hari pemungutan suara. A. 15 bulan, B. 16 bulan, C. 17 bulan, D. 18 bulan. Jawaban yang tepat adalah D. 18 bulan. 27. Pengawas pemilu tingkat kelurahan atau desa sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada berjumlah sebanyak A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang tepat adalah A. 1. 28.
Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan. E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Jawaban yang tepat adalah B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. 29. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar di daerah-daerah lain. A. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. B. Penggunaan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan jalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. C. Mengancam dan mengajukan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah. D. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. E. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Jawaban yang tepat adalah B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan jalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. 30. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati pada tahun 2017 dilakukan pada tanggal A. 15 Januari 2017, B. 15 Februari 2017, C. 15 Maret 2017, D. 15 April 2017, E. 21 Februari 2017. Jawaban yang tepat adalah B. 15 Februari 2017. Itulah teman-teman 20 soal yang berhubungan dengan tes BPS untuk pemilu tahun 2024. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi untuk postingan-postingan kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.